Sebenarnya aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Hanya saja aku pura-pura tuli untuk melatih kesabaranku. Dan sebenarnya aku pun melihat apa yang mereka lakukan. Siapa yang kau coba jatuhkan ini bukan orang biasa, kata sang dukun dengan nada peringatan. Ada yang menjaganya, ada energi suci yang berdiri tegak, melindungi setiap langkah hidupnya. Jika kau melawan dia, pada akhirnya kau akan terluka sendiri. Kartu ini juga mengisyaratkan bahwa usahanya sia-sia. Five of Wands adalah pertarungan sementara, bukan akhir cerita. Energi yang dia kirimkan justru akan memantul, karena alam semesta tidak membiarkan permainan kotor berlangsung lama. Dukun itu mungkin bahkan memperingatkannya diam-diam, kau bermain dengan api, dan api itu bisa membakar dirimu sendiri. Tak ada yang bisa menjatuhkan orang yang sudah digariskan berjalan dalam kemenangan. Seberapapun besar niat gelap itu, ketika bertemu dengan pagar gaib yang menyelubungi auramu, ia hanya akan memantul kembali kepada pengirimnya. Jangan main-main dengan kekuatan ini, ujar dukun itu dengan nada tegas, karena apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Biarkan kartu ini berbicara dengan perlahan. Setiap simbol yang terungkap adalah petunjuk dari alam semesta yang tidak pernah keliru dalam menyampaikan pesan. Bersiaplah, karena apa yang tampak mungkin akan membawa pencerahan dalam hidupmu. Kartu ketiga, Four of Wands. Four of Wands muncul sebagai isyarat bahwa kau mulai merasakan gangguan halus. Mungkin kau sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman atau ada mimpi aneh yang terus berulang. Tubuhmu lelah tanpa alasan, seolah ada sesuatu yang menggerogoti energimu. Dukun yang melihat fotomu mungkin merasakan hal yang sama. Ada ketidakseimbangan, tapi juga ada cahaya yang berusaha memulihkannya. Namun, ketika dukun itu meneliti lebih dalam, dia menyadari bahwa kelelahan yang kau rasakan bukanlah tanda kelemahan. Justru ini adalah bentuk perlindungan dari energi penjaga yang mencoba menyerap gangguan itu agar tidak langsung menghantam dirimu. Aura fotomu memang terasa goyah sesaat, tapi bukan karena kelemahan dirimu, melainkan karena benturan antara energi negatif dan kekuatan pelindung yang tak terlihat. Ketika dukun memandang fotomu, dia melihat bahwa kau sebenarnya dikelilingi oleh fondasi yang kuat. Four of Wands adalah kartu stabilitas dan perlindungan, yang berarti meskipun ada usaha untuk mengganggumu, kau memiliki dukungan dari alam semesta. Kau mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi ada energi positif yang bekerja untuk melawan pengaruh buruk itu. Sang dukun merenungi sejenak, memikirkan dari mana sumber kekuatanmu berasal. Cahaya yang terpancar dari fotomu seolah memiliki pagar gaib yang kuat, membuat siapapun yang mencoba menembusnya merasa gentar. Sang penjaga yang ada di sisimu bukan hanya khodam pendamping, tetapi juga kekuatan spiritual yang sudah tertanam sejak kau lahir, membuat usahanya semakin mustahil untuk berhasil. Kartu ini juga menunjukkan bahwa kau akan segera menemukan kejelasan. Four of Wands adalah pertanda keseimbangan akan kembali. Dukun itu mungkin bahkan merasa ragu apakah usahanya berhasil, karena semakin dia mencoba, semakin kuat pula perlawanan yang muncul dari dalam dirimu. Kau lebih tangguh dari yang dia kira. Dukun itu sadar bahwa energi yang berusaha menyerangmu malah seperti ditahan oleh kekuatan besar yang tak kasat mata. Sang dukun bergumam pelan, memperingatkan dirinya sendiri, ini bukan manusia biasa, ada yang melindungi. Khodam pendampingnya terlalu kuat dan pagar gaib itu tidak bisa ditembus dengan mudah. Maka dia tahu bahwa gangguan itu hanya bersifat sementara dan pada akhirnya energi positif akan memulihkan keseimbanganmu. Sang dukun pun menyadari bahwa fotomu mengandung kekuatan spiritual yang lebih besar daripada niat jahat yang dibawa oleh siapapun yang mencoba merusak hidupmu. Kartu ini membawa pesan penting dan setiap maknanya mengandung kebijaksanaan yang perlu direnungkan. Jangan terburu-buru memahami segalanya sekaligus. Ketika waktunya tepat, semua akan terasa lebih jelas dan masuk akal. Kartu keempat, Nine of Wands. Nine of Wands adalah peringatan keras bagi mereka yang mencoba merusak hidupmu. Dukun yang melihat fotomu mungkin menyadari sesuatu. Energi jahat tidak pernah hilang, ia hanya berputar kembali ke pengirimnya. Orang yang nekat membawa fotomu ke dukun akan mulai merasakan akibatnya. Gelisah tanpa sebab, kehilangan hal-hal yang dia sayangi, atau bahkan merasa terperangkap dalam kekacauannya sendiri. Sang dukun menyadari bahwa energi pelindung di sekitarmu bukan energi sembarangan. Ada kekuatan besar yang seolah sudah terlatih menghadapi serangan energi negatif, membuat siapapun yang mencoba merusakmu justru terjebak dalam lingkaran karmanya sendiri.
Ketika dukun memandang fotomu, dia melihat bahwa kau memiliki ketahanan luar biasa. Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Mereka bilang kebenaran akan membebaskanmu. Tapi sebelum itu, kebenaran akan membuatmu menderita. Kamu tahu betapa benarnya kalimat itu. Karena kamu telah berjalan lama membawa kebenaran yang begitu tajam hingga mampu merobek tirai kebohongan yang mereka jahit dengan begitu rapi di sekelilingmu. Kamu berjalan sambil menanggung beban pengetahuan yang tidak bisa dibagikan, rahasia yang terlalu dalam untuk diucapkan. Di balik senyummu yang tenang, ada badai pemahaman yang mereka tak pernah mengerti. Kamu hidup di antara dua dunia, dunia yang melihat dan dunia yang tahu. Selama ini, kamu berjalan dalam diam, membawa api pengetahuan yang mereka tak bisa lihat. Kamu membakar dalam keheningan, sementara mereka tersesat dalam gelap yang mereka ciptakan sendiri. Kamu menyaksikan mereka menari di atas panggung ilusi, memuja kebohongan yang mereka anggap kebenaran. Kamu tahu semuanya akan runtuh, tapi kamu tetap diam. Karena diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Kamu memilih tidak membuktikan apapun, karena waktu sendiri akan berbicara, dan kini waktu itu telah datang. Mereka mengira kamu tersesat, mereka menertawakanmu, memanggilmu pemimpi, penghayal, bahkan orang gila. Tapi yang tak mereka sadari adalah bahwa hanya orang yang bisa melihat di luar kabut yang akan disebut gila oleh mereka yang masih tertidur. Kamu bukan gila, kamu terjaga. Kamu bukan aneh, kamu berbeda frekuensi. Mereka tak akan mengerti getaran jiwamu, karena mereka hanya hidup dari apa yang bisa disentuh, sementara kamu hidup dari apa yang bisa dirasakan. Disitulah jurang antara kamu dan mereka terbentang, senyap tapi nyata. Namun kenyataan tak peduli pada label, ia hanya menunggu dengan sabar, dengan tenang, dan dengan kekuatan yang tak bisa disangkal. Ia tak berteriak, ia tak membela diri, ia hanya menunggu sampai kebohongan yang mereka rawat dengan cinta itu tumbang oleh beratnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, kenyataan berdiri di hadapan mereka seperti cermin yang tak berbelas kasih. Cermin yang memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya, tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa dalih. Dan di cermin itu mereka melihat dirimu. Sosok yang dulu mereka anggap remeh, kini bersinar dengan cahaya yang tak bisa mereka sangkal. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Tirai telah disingkap. Kebenaran berdiri telanjang, jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Mereka kini menatapmu dengan mata yang tak lagi berani menantang, tapi dipenuhi ketakutan dan rasa malu. Mereka menyadari bahwa apa yang dulu mereka anggap hayalan, kini menjelma menjadi kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Yang dulu mereka tertawakan, kini mereka takuti. Yang dulu mereka hina, kini mereka hormati diam-diam. Semua topeng itu gugur satu persatu, dan kamu hanya berdiri di sana, tak perlu berkata apapun, karena diamnya kamu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Kamu bukan sekadar manusia yang tahu lebih awal, kamu adalah jiwa yang disiapkan untuk menanggung beban kebenaran. Itu sebabnya kamu harus melewati rasa sakit, pengasingan, dan kesepian. Tapi di balik itu, kamu juga membawa kekuatan untuk memahami apa yang tak semua orang mampu pahami. Jadi jangan pernah meragukan perjalananmu. Kamu berada di jalur yang benar, meski tak semua orang mengerti. Ucapkan dalam hati afirmasi ini, saya percaya, saya siap. Karena hanya yang benar-benar siap yang bisa menanggung cahaya. Dan sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menekan tombol subscribe dan terus mendukung perjalanan ini. Energi kesadaranmu adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Alkitab, Injil adalah tulisan-tulisan orang yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung tentang siapa Tuhan. Mengapa kita digoyangkan oleh orang yang tidak melihat langsung dan hidupnya ratusan tahun setelah itu? Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya Alkitab adalah benar. Alkitab tidak dipalsukan. Kita memiliki dokumen sejarah yang sangat akurat. Lagi pula Alkitab bertahan sepanjang masa.
berkali-kali berusaha dibakar oleh kaisar-kaisar Romawi.